dengan surat An-Nas. Ya, silakan dipimpin oleh kepala kelas Abu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita untuk menyanyikan bahasa Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Absen dulu ya. Karir, Abu, ya, hadir semua ya. Masih ingat materi yang lalu? Masih ya. Materi kita yaitu tentang sholat jenazah, ya. Ada yang bisa menyebutkan rukun sholat jenazah? Rukun sholat jenazah ada 6. Yang pertama yaitu membaca 4 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah, membaca shalawat Nabi. Baik, ya, kasih aplaus untuk. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu peradaban Islam pada masa kejayaan, ya. Itu materi kita yang akan kita pelajari. Dan sekalian, adapun tujuan ya daripada kita mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa kejayaan, yang pertama yaitu anak-anak itu bisa mengakui bahwa nilai-nilai Islam, ya, mengakui. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama adalah mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kemudian yang kedua, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Bapak tayangkan video, ya, kemudian kalian silakan baca materi tentang peradaban Islam pada masa kejayaan di buku agama, ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok, ya, untuk kerja kelompok, ya. Kemudian nanti setelah kerja kelompok kalian akan presentasi, ya, perwakilan daripada setiap kelompok, ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Baik. Kemudian silakan baca juga materi yang ada di buku, ya. Bapak minta kalian untuk bekerja kelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Silakan dikerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok 1, yaitu materinya tentang periodisasi sejarah Islam. Kemudian di kelompok 2, masa kejayaan Islam. Kelompok yang ketiga, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, ya. Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah selesai, dilanjutkan dengan kegiatan presentasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan periodisasi sejarah Islam. Harun Nation dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi integrasi. Sebutkan periodisasi sejarah Islam. Periodisasi ada 3, yaitu periode klasik, 2 periode pertengahan, 3 periode modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250.
Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada dasar Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menyampaikan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam dan kemajuan yang dicapai. Yang pertama ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Al-Kindi pada tahun 801 sampai 896 Masehi. Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Masehi. Al-Kindi pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 137 Masehi. Yang kedua, ada kemajuan yang dicapai. Yang pertama, kemajuan dalam bidang iptek. Yang kedua, kemajuan dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang astronomi. Yang keempat, kemajuan dalam bidang arsitektur. Yang kelima, kemajuan dalam bidang tafsir. Yang keenam, kemajuan dalam bidang hadis. Yang ketujuh, kemajuan dalam bidang militer. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Yang mau ditanyakan kelompok 1, kelompok 2. Materinya adalah tentang apa? Tokoh-tokoh pada masa kejayaan. Ya, silakan. Kelompok 2, ya, silakan. Sebutkan kemajuan yang dicapai. Ya, kemajuan apa yang dicapai pada masa kejayaan Islam? Yang pertama ada kemajuan dalam bidang iptek, yang kedua kemajuan dalam bidang kedokteran, yang ketiga kemajuan dalam bidang astronomi, yang keempat kemajuan dalam bidang arsitektur, yang kelima kemajuan dalam bidang tafsir, yang keenam kemajuan dalam bidang hadis, dan yang ketujuh kemajuan dalam bidang militer. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, ya. Materi kita yaitu tentang peradaban Islam pada masa kejayaan. Ya. Tadi sudah dipresentasikan dengan cukup baik, ya. Ya, di sini Bapak akan memberikan penguatan ya terhadap materi yang telah kalian pelajari, yang telah kalian presentasikan, ya, yaitu tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali, ya. Anak-anak sekalian, masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali, ya. Ini masa kejayaan Islam ini ada 3 periode, ya. Tadi yang disebut dengan periode klasik, ya. Kemudian ada periode pertengahan, ya. Kemudian ada periode modern, ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, periodisasi sejarah Islam ya, ini ada pusat konsep, ya. Masa kejayaan Islam, periode sejarah Islam, ya, kemajuan Islam, kemudian tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, ya. Selanjutnya menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang kita harapkan adalah apa? Bangkitnya, ya, kembali peradaban Islam, ya. Nah, ini periodisasi sejarah Islam itu ada 3 tadi seperti yang kalian presentasikan, ya. Yang pertama adalah periode klasik, ya. Periode klasik itu yaitu antara tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, ya. Nah, periode klasik inilah yang ada 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah, di mana di dalam 2 kerajaan besar ini, ya, ada terjadi kemajuan Islam yang cukup besar, ya. Kemudian periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini adalah periode kemunduran Islam, ya, yaitu antara tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode modern. Periode modern itu adalah periode dari tahun, ya, 1800 sampai dengan sekarang, ya. Nah, ini disebut dengan periode pembaruan Islam, ya. Itu yang perlu kalian sekalian. Selanjutnya, nah ini
pada masa kejayaan Islam, yaitu tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, ya, ada dua kerajaan besar, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya. Nah, di dalam dua periode kerajaan besar inilah terjadi kejayaan Islam, ya. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, ya. Ini juga mempengaruhi, ya. Jadi Islam itu mengajak kita supaya kita senantiasa berpikir ke depan, ya, berpikir ingin maju, ya. Nah, selanjutnya Islam sebagai rahmat seluruh alam, ya. Jadi Islam itu datang ke muka bumi ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kemajuan dalam bidang kedokteran. Jadi zaman dulu, ya, tahun 650 sampai 1250 Masehi itu sudah ada namanya kedokteran, ya. Selanjutnya kemajuan dalam bidang hadis, ya. Nah, hadis ini mereka pelajari, ya, munculnya tokoh-tokoh muhaddisin, ya, orang-orang yang mempelajari hadis, ya, orang-orang yang ahli dalam hafal hadis dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kemajuan-kemajuan yang dicapai, ya, pada masa kejayaan Islam, ya. Bapak ingin bertanya, ya, apa saja kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan? Silakan. Kemajuan dalam bidang iptek, kemajuan dalam bidang kedokteran, kemajuan dalam bidang astronomi, kemajuan dalam bidang arsitektur, kemajuan dalam bidang tafsir, kemajuan dalam bidang hadis, kemajuan dalam bidang militer. Baik, ya, bagus, baik sekali. Kemudian Bapak ingin tanya, faktor internal apa saja yang mempengaruhi Islam itu mencapai puncak kejayaan, ya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Coba sebutkan apa faktor internal yang bisa mempengaruhi kemajuan Islam. Silakan. Intensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dan Bapak akan memberikan soal untuk post testnya, ya. Silakan dikerjakan, ya. Akan Bapak kirim linknya. Ini sudah dikerjakan? Nomor 2, ini sudah? Sudah, Pak. Yang sebelah sana sudah? Alhamdulillah, ya. Sudah bisa dilihat nilainya, ya? Ya. Siapa yang dapat 100 cuci tangan? Ya, yang sebelah sana? Ya, yang 70 nggak ada, ya? Yang 70 nggak ada, ya? Yang 90 ada cuci tangan? 90. Ya, ada 1 orang, ya. Ya, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, ya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Setelah kita mempelajari materi tentang kemajuan Islam pada masa kejayaan, ya, anak-anak sekalian bisa memotivasi diri, ya. Jadi materi ini bisa memberikan spirit, dorongan kepada kalian, ya, supaya kita bisa kembali jaya dengan cara apa? Kita konsisten, ya, dengan ajaran agama Islam, ya. Kita istiqomah, kita terapkan apa yang menjadi dasar daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, supaya kita bisa mencapai puncak kejayaan kembali. Kemudian anak-anak, pemuda-pemudi Islam, ya, muslimah itu giat untuk belajar, ya. Anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah, ya, Bapak akan berikan kalian kerjakan, yaitu materinya tentang iman kepada hari akhir, ya. Silakan dirangkum, diresum materinya, ya, supaya pertemuan yang akan datang itu bisa kita pahami. Kalau ada yang tidak paham, silakan untuk ditanyakan, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, mari kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah.